Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rina di Jombang. Mbak Rina, kok di Jombang? Mohon maaf, di Ngawi. Mbak Rina itu menceritakan tentang satu cerita horor yang pernah dialaminya. Lagi-lagi kejadiannya itu sekitar tahun 90-an. Waktu itu Mbak Rina masih kecil ya, sekitar ya sekolah itu masih SMP lah. Dan di kampungnya Mbak Rina itu yang satu sekolah itu banyak. Jadi teman-temannya itu di situ ya ada belasan orang gitu ya. Itu satu kampung, sekolah di sekolahan yang sama, dan memang jarak sekolahnya juga deket dari kampungnya Mbak Rina tadi. Biasa mereka berangkat itu jalan kaki karena memang bisa ya termasuk relatif lumayan cukup dekat lah. Kalau misal pakai sepeda itu kayaknya terlalu dekat malah, kata si Mbak Rina. Jadi kita biasa berangkat itu bareng, samper-samperan gitu ya. Baik yang cowok, baik yang cewek, itu berangkat bareng ke sana. Dan ya tentu saja kita akrab di sekolah maupun di kampung di situ dengan berbagai konflik yang ada. Nah, ada sesuatu yang lumayan cukup mengejutkan waktu itu. Jadi salah satu temannya Mbak Rina, ini anggap aja namanya Mbak Ani ya. Nah, si Mbak Ani ini, dia beberapa hari itu nggak kelihatan. Saat disamperin waktu itu, dia bilang, Aninya nggak masuk dulu, orang tuanya tuh bilang seperti itu. Oh, iya Bu, gitu, mau nitip surat atau enggak? Udah nggak usah, kata si ibunya, nanti aja. Akhirnya sudah, ya udah, pergilah mereka. Hari berikutnya pun sama seperti itu. Ani belum masuk. Bu, kenapa Bu? Emang Aninya lagi sakit. Bu, barangkali mau nitip surat gitu kan. Oh, nggak usah, wis nanti aja, kata ibunya tuh jawabnya seperti itu. Oh ya sudah. Nah, akhirnya apa? Dari pihak ini, teman-temannya, termasuk Mbak Rina itu, yang ngomong sama gurunya, Pak, Ani ndak masuk, sakit katanya. Loh, ada suratnya ndak? Ya, ditanya kan sama Pak gurunya. Ndak ada Pak, saya udah nanya sama orang tuanya, sama ibunya, Bu mau nitip surat atau ndak? Katanya nanti Pak, bilangnya begitu. Oh begitu, ya wis lah, kata si bapak ya. Oh mungkin lah lagi ribet atau lagi apa, barangkali yang nggak sempet atau bagaimana. Dan akhirnya hari ketiga itu, kenapa ya Ani kok nggak masuk-masuk gitu ya. Akhirnya samperin nggak ya, udahlah nggak usah. Nah waktu itu hari sekolah terakhir, hari Sabtu misalkan. Akhirnya udah, mereka pun berangkat tanpa nyamper si Mbak Ani tadi. Hari Minggunya udah pulang sekolah itu nggak bawa apa-apa gitu ya. Mampir di tempatnya Ani sebentar yuk, katanya, nengokin gitu. Ya udah, yuk nengokin. Tapi memang nggak bawa apa-apa waktu itu, namanya juga pulang sekolah, badan masih bau asem, duit juga nggak ada gitu ya. Akhirnya udah pulang sekolah, beberapa anak, waktu itu cuma ada 4, cewek semua, belipir ke rumahnya si Mbak Ani tersebut. Ke sana manggil-manggil, assalamualaikum, ya ibunya keluar, waalaikumsalam. Bu, Ani sakit apa? Ya langsung nanya begitu kan. Oh, Ani sakit demam, katanya begitu. Akhirnya sudah, oh ya udah sini mau nengokin gitu kan, ditanya sama ibu. Iya Bu, mau nengokin. Akhirnya ditengokin ke sana. Nah, si Mbak Ani memang kondisinya tuh lagi sakit waktu itu ya, lagi tiduran begini, masih lemes gitu kan. Mulai terlihat agak sedikit kurus juga waktu itu. Dan akhirnya si Mbak Rina ngomong, Bu, tadi kemarin aku ngomong sama Pak Guru. Kan Ani ditanyain sama Pak Guru, terus ya sudah aku jawab Aninya lagi sakit, terus ditanyakan surat. Nah, terus ya aku jawab katanya nanti Pak Guru gitu kan. Ibunya Mbak Ani, oh ya sudah, makasih kalau kayak gitu, udah diomongin. Bu, barangkali ibu nanti mau ngasih surat, bilang ya gitu ya. Nah di situ ibunya jujur, begini, Rin, kata si ibunya, bukannya ibu ndak mau bikin surat, tapi ngelihat ini siapa si Aninya juga begitu, mau bangun aja susah, kepalanya tuh pusing,
Kalau bangun nanti keliengan, nanti muntah, kata si ibu. Nah, ibu itu sama bapaknya Ani udah bisa nulis, katanya. Oh begitu ternyata. Oh begitu Bu, bapak sama ibu udah bisa nulis. Ya udah Bu, nanti tak bikinin suratnya, katanya begitu kan, kata si Mbak Rinanya. Emang kamu bisa, Rin, buat suratnya? Bisa Bu, kayaknya aku pernah buat itu, nanti tak, ini wis Bu tak bikinin ya Bu ya. Tapi jangan tulisanku nanti ketahuan gitu. Oh ini temannya yang bikinin. Nanti Bu, bapakku yang suruh bikinin, katanya begitu. Nanti aku minta bapak buat nulisin surat buat izinnya si Ani, katanya. Nah sudah, siang itu kan udah selesai. Mereka cuman sebentar, paling sekitar 15 menit, habis itu pulang, nanti dicariin sama orang tua masing-masing. Pulanglah si Mbak Rina ke rumah, cerita sama bapak sama ibunya, Ani lagi sakit Bu, ini udah 4 hari nggak masuk sekolah, 3 hari ya nggak masuk sekolah, dan itu Pak mau minta tolong apa? Dibikinin surat, katanya. Loh, kok bapak yang bikinin, kata bapaknya kan. Itu ibu sama bapaknya Ani tuh udah bisa nulis. Oh begitu, kata si bapak. Ya wes, nanti tak bikinin. Nah akhirnya udah dibikinin sama bapak. Itu yang terhormat bapak, ibu, guru di tempat misalkan. Dengan datangnya surat ini, ya seperti itu ya kawan-kawan yang pernah malsuin surat biasanya apal itu. Dengan datangnya surat ini menyatakan bahwa anak saya yang bernama ini sedang sakit gitu ya, dan seterusnya ya, kurang lebih seperti itu. Narator jadi ingat dulu sering malsuin surat gitu, sama tanda tangan orang tua tentunya. Dan akhirnya sudah sore harinya, ini anak-anak ngumpul si Mbak Rina dan kawan-kawan gitu ya. Ada Yuni, ada Yuli, ada Ita, ada Sari, pokoknya macam-macam gitu. Itu ngumpul di situ dan mereka merencanakan sesuatu. Itu yuk, nanti malam ke tempatnya Ani yuk. Main ke sana, ngasih apa kek, ngasih jajan atau ngasih apa gitu, ngasih oleh-oleh atau bagaimana. Akhirnya ya sudah deal patungan gitu ya. Memang patungannya nggak banyak, cuman kan belasan anak itu ditarikin semuanya. Ya akhirnya ada dapat uang nih. Ya udah, ada salah satu si Ita. Si Ita ini termasuk anaknya orang yang mampu lah, punya duit lebih, tabungannya juga banyak. Akhirnya karena ya kurang buat beli roti, buat beli jeruk, pokoknya jajanan-jajanan seperti itu kan ada yang kurang, dan akhirnya ditambahin sama si Mbak Ita. Singkat cerita, selepas maghrib, anak-anak ini minta izin sama orang tua, termasuk Mbak Rina juga minta izin, Pak, Bu, aku sama teman-teman ini rame-rame mau main ke rumahnya si Ani, mau nengokin ke sana, katanya. Oh ya sudah, tapi pulangnya jangan malam-malam. Iya, ini mau beli ini dulu buat oleh-oleh ke sana. Oh ya wes, duitnya udah ada, ditanya sama bapak, udah ada, Ita yang nambahin, katanya. Oh ya sudah, akhirnya wes berangkatlah mereka gitu kan. Ternyata enggak semuanya, enggak belasan anak itu ikut. Yang cowok-cowoknya itu enggak mau. Karena mereka itu ada, ya mungkin kesibukan malam minggu ya. Malam minggu itu nanti ada temannya nyamperin atau apa, kayak gitu. Nggak mau mereka, ya udahlah nah, kalian aja lah yang cewek-cewek aja. Akhirnya sudah, cewek-cewek akhirnya yang ikut pun itu cuman berenam. Berenam udah mereka belanja di sekitaran sana. Dapatlah singkat cerita, jam 7:30 itu udah terkumpul semua. Yuk, kita ke rumahnya si Ani sana. Akhirnya jalanlah mereka. Jam 7:30 menuju ke rumahnya si Mbak Ani tersebut. Yang kalau siang hari perjalanan itu mulus, syahdu, enak, adem. Tapi giliran udah malam hari, lingkungannya Ani itu sepi di situ. Benar-benar sepi. Jadi misal mereka itu berangkat pagi gitu ya, itu kan suka ke sana sebentar, masuk ke dalam gitu ya, ke gang itu, nyamperin Ani. Nah ini pas masuk ke gang itu, malam hari itu rasanya katanya beda banget. Aku kok ngerasa takut ya, ini cewek-cewek semua masih SMP berenam, pada bawa cangkingan gitu, beberapa kresek gitu kan. Ini mereka tuh
melewati, yaitu udah masuk ke daerah yang sepi ke sana. Nah, mau masuk ke gang itu yang jaraknya mungkin sekitar 30 meter sampai rumahnya Ani, itu sepi banget di situ. Bener-bener ujung sana itu nanti sungai ketemu. Kok serem ya? Kok sepi ya? Ada yang ngomong seperti itu. Iya, padahal masih sore kayaknya. Ya sudah, ndak apa-apa, yuk ke sana. Itu rumahnya juga udah kelihatan gitu kan. Akhirnya sudah mereka ke situ berhasil lewat tanpa gangguan apapun. Ya ketok-ketok, assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka lah, loh malam-malam kata kata ibunya Mbak Ani ya. Iya bu, oh habis mau kapan lagi katanya begitu. Akhirnya sudah diterimalah ya bawa jajanan seperti itu. Ngelihat Ani sendiri itu posisinya udah duduk dan ya sambil ngobrol-ngobrol, sambil bercanda gitu ya. Mbak Ani pun pindah ke ruang tengah di sana biar nggak sumpek gitu ya. Ya diajakin ngobrol, diajakin bercanda, disuapin agar-agar waktu itu ya, agar-agarnya agar-agar yang enak gitu. Disuapin, udah mulai ya bisa makan. Ani pun ya terima kasih, seneng gitu ya, doain semoga aku cepat sembuh supaya bisa sekolah lagi. Kata, ya didoain terus kata si itu ya. Nah, intinya sudah malam itu mereka pun di sana sampai kurang lebih sekitar jam 8 lewat. Masih sore, tapi di lingkungan itu, di luarnya Mbak Ani itu, hampir nggak ada suara apapun. Kayak nggak ada kehidupan, benar-benar sepi. Dan mereka pun akhirnya pamit. Ya mungkin sekitar, karena mau pamit itu ya ada ngobrol lagi. Akhirnya sampai jam setengah 9. Setengah 9 mereka pun keluar dari rumah tersebut pamitan. Saat keluar dari rumah itu, ada yang aneh. Jadi mereka itu udah turun dari teras gitu ya. Ibunya Mbak Ani itu masih di depan sana. Mereka pun jalan menjauh, pintu kedengeran ditutup, jegrek. Begitu pintu ditutup, rasa-rasanya di situ tuh suasana itu berubah. Kami berenam, kata Mbak Rina. Semuanya terdiam dan sepakat. Kita itu berhenti, terus saling lihat begini. Seolah-olah merasakan ada sesuatu, seolah-olah merasakan kok ada yang aneh ya gitu ya. Tapi udahlah, tanpa ngomong, yang depan itu jalan, akhirnya yang lain ikut jalan juga. Baru beberapa langkah, mereka itu berhenti juga. Sama-sama saling nengok. Mbak Rina sendiri itu pengen ngomong, kenapa kalian berhenti gitu ya. Dan Mbak Rina juga punya ini yang sama, perasaan yang sama. Kenapa kalian berhenti? Dan pengen ditanya juga, lah kamu kenapa berhenti Rin? Terus pengen dibahas gitu waktu itu. Cuman yuk berat, udara itu rasanya beda banget ya. Ada rasa takut yang tiba-tiba muncul waktu itu. Dan begitu saling lihat begini, akhirnya ada yang ngomong celetuk, itu yang paling depan. Yang paling belakang. Kenapa berhenti? Nanya begitu kan. Begitu ditanya kenapa berhenti, iya ya, kenapa berhenti ya? Lah kalian kenapa berhenti? Terus kenapa ngeliatin aku? Ada yang bilang seperti itu. Mereka tuh saling pandang, soalnya sama-sama bingung. Emang kenapa sih? Ada apa sih gitu ya? Mereka tuh sama-sama bingung, sama-sama gimana ya? Dan akhirnya mereka tuh baru ngeh. Lari yuk, gitu kan, ada yang bilang seperti itu. Lari yuk. Emang kenapa lari? Ada yang ngomong seperti itu juga, sama-sama bingung. Dan mereka pun akhirnya jalan, dikit ke sana, dapat beberapa meter, dan akhirnya apa? Larilah mereka. Itu benar-benar lari sekuat-kuatnya gitu ya. Sambil ya teriak-teriak gitu. Anak-anak cewek ketakutan kayak gimana sih? Dan akhirnya sampai di salah satu rumah yang rumahnya itu paling dekat di situ. Begitu sampai di sana, ngos-ngosan. Kenapa nggak ngomong? Katanya. Kamu kenapa diem aja dari tadi? Kenapa kamu nggak ngomong? Loh, nggak ngomong gimana? Orang aku juga bingung. Emang ada apa sih? Ada yang nggak ngerti juga waktu itu. Cuman sama-sama merasakan ada sesuatu dan ya akhirnya udah gitu ya. Mereka tuh sama-sama bingung di situ dan akhirnya ada yang membuka.
kalian nyadar nggak sih sebenarnya? Iya, kita itu nyadar. Apa emang gitu kan? Kamu nyadar apa? Kamu nyadar apa? Tadi kan di rumahnya Ani itu ada bapaknya Ani gitu kan. Iya, ada ibunya. Iya. Di sini ada yang tahu nggak sih gitu ya? Tahu apa gitu? Masih nanya begitu. Kan bukannya bapaknya Ani udah ndak ada ya gitu. Nah, di situ baru nggak semua. Iya, bapaknya Ani ndak ada, udah ndak ada. Tapi waktu itu saat mereka main di sana, itu bapaknya Ani tuh berdiri di ruangan tersebut kayak lagi ngedengerin atau apa ya. Cuman banyakan ngobrol itu sama ibunya. Kamu Rin, kenapa ndak ngomong waktu itu? Kamu kenapa ndak ngomong? Orang udah ndak ada, udah meninggal kan bapaknya Ani. Kenapa tadi ada di situ gitu? Iya, semuanya itu berenam itu melihat bapaknya si Ani itu lagi berdiri di sana ya, kayak sarungan begitu doang gitu ya, pakai kaos. Ya cuman berdiri di sana senyum begitu doang. Akhirnya udah aku mau pulang. Akhirnya satu anak ini kan rumahnya memang di situ. Nah, sisanya mereka pun mau melakukan perjalanan pulang. Udah yuk pulang yuk. Tapi jangan lari gitu. Iya, enggak. Udah selesai gitu. Akhirnya mereka berlima pun jalan ke sana. Nah, saat lagi jalan, mereka itu ngelewatin satu rumah yang kecil. Rumah yang sederhana begitu, pakai tembok gitu ya. Tapi memang kondisinya itu udah ya kurang terawat seperti itu, tapi ada yang nungguin. Nah, lewat ke sana ada yang duduk di pojokan rumah tersebut. Seorang nenek-nenek pakai kerudung itu duduk di pojokan di sana lagi diem. Disapa begitu, ini berlima itu langsung lari ketakutan, langsung benar-benar kabur ke sana termasuk Mbak Rina, dan akhirnya udah menuju ke rumah masing-masing. Kata Mbak Rina, dipikir-pikir lagi, itu siapa ya nenek yang ada di situ? Perasaan setaunya Mbak Rina, yang nempatin rumah tersebut itu adalah cucunya sekarang. Jadi si nenek itu memang dulu itu pernah ada seorang nenek di sana, tapi beberapa tahun lalu saat Mbak Rina masih SD, nenek itu udah meninggal. Nenek itu memang terkenal lumayan cukup galak, tapi sebenarnya baik di satu sisi ya. Ke Mbak Rina juga baik atau gimana, galaknya itu ke anak-anak cowok yang ya suka nakal-nakal seperti itu. Dipikir-pikir lagi, itu bener bukan sih, itu bener bukan gitu kan. Akhirnya udah malam itu Mbak Rina itu udah bisa tidur, dan dia cerita ke bapak sama ibunya, Pak, Bu, bapaknya Ani kan udah meninggal katanya gitu kan. Iya emang udah meninggal, emang kenapa? Tadi aku waktu di sana ada bapaknya Ani lagi di situ. Bapak pun dengan tenang, ya mungkin karena anaknya lagi sakit, jadi bapaknya Ani nengokin begitu ya. Jawaban bapak itu cuma seperti itu, dan dari sesuatu yang menurut Mbak Rina menyeramkan sebelumnya, itu setan bapaknya Ani pulang gitu. Tapi begitu yang dibuka sama bapak, dari sisi itu tadi, orang tua kasih sayang ke anaknya begitu. Jawabannya ya kayak gitu. Mungkin karena Ani lagi sakit, jadi bapaknya itu nengokin gitu. Dari situ malah yang ada, Mbak Rina itu pengen nangis waktu itu. Udah Pak, aku tidur dulu ya Pak. Ya sana udah tidur dulu. Masuk kamar nangis si Mbak Rina. Kebayang, iya ya ternyata iya Aninya lagi sakit, bapaknya tuh nengokin gitu. Ya pikiran anak-anak ya masih polos. Akhirnya malam itu Mbak Rina pun tertidur. Nah udah keesokan paginya ini tuh ngumpul lagi tuh anak-anak hari Minggu. Ngumpul membahas yang semalam. Itu nenek-nenek yang di pojokan situ itu siapa ya? Aku juga nggak tahu. Lah kenapa kamu lari? Ya aku kaget orang disapa gitu kan. Akhirnya ya lari semuanya karena kaget. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, iya nenek itu kan udah nggak ada. Nenek itu udah meninggal gitu ya beberapa tahun yang lalu. Terus siapa yang duduk di situ? Ya nggak tahu lah intinya. Udah.
Hari Minggu itu mereka kumpul-kumpul. Sore harinya Mbak Rina itu sama si Mbak Ita, mereka berdua ke sana yuk, ke rumahnya Ani yuk gitu ya. Nengokin Ani udah sembuh atau belum. Yang ngajakin tuh Ita itu waktu itu. Akhirnya udah Mbak Rina pun mau ke sana, ditengokin lah si Mbak Ani tadi. Nengok ke sana masih sore sekitar jam 4 lah. Habis mereka tuh pada mandi jam 4 lewat gitu ya, sekitar setengah 5. Mereka menuju ke sana ke rumahnya Ani. Dan di situ alhamdulillah Aninya sendiri itu udah mulai mandi, udah seger gitu ya. Rambutnya tuh basah, mungkin beberapa hari nggak mandi ya, terus keramas. Itu udah mulai seger meskipun masih agak layu, masih kurus, tapi Ani tuh posisinya udah bisa duduk. Dan ya waktu itu, nih udah nih jangan lama-lama nih, kamu tiduran lagi aja, bentar lagi juga kami balik. Jangan dulu dong, jangan dulu balik, kata si Mbak Aninya. Tapi waktu itu pengen rasanya cerita, ngelihat bapaknya Mbak Ani, cuman ya janganlah, jangan diceritain gitu ya, kata si Mbak Rina, jangan diceritain lah. Akhirnya nggak diceritakan, nggak membahas masalah itu. Dan gimana nih, kamu Senin berangkat enggak gitu ya? Kayaknya aku belum bisa berangkat, nantilah kalau udah badan udah enakan gitu ya. Oh ya sudah nih, nanti itu suratnya tak kasihin ya yang dibikinin sama bapak. Oh iya makasih ya. Nah udah selesai, sekitar jam 5 lewat, mereka pun pulang. Pamitan sama Ani sama ibunya waktu itu. Dan akhirnya keluarlah mereka dari rumah tersebut. Ibunya Mbak Ani sendiri itu posisinya lagi ada pekerjaan yang dilakukan, jadi nggak bisa mengantar ke depan. Mbak Ani kan juga karena lagi sakit, belum boleh terkena angin sore, jadi udahlah nggak keluar dulu gitu. Udah nih kamu sini aja, tutup pintunya. Iya makasih ya. Keluarlah si Mbak Rina sama si Mbak Ita. Nah saat keluar, nengok ke sebelah kiri, itu di samping rumah di empang-empang, ada bapaknya si Mbak Ani duduk di situ. Cuman duduk begini, ini empang-empang kan panjang, kakinya selonjoran ke depan gitu kan. Tangannya di sini di atas perut, itu ngelihat ke arah depan sana. Bengong. Mbak Rina diem aja, nggak usah nyapa gitu kan. Mbak Ita juga sama, dia itu ngelihat. Akhirnya apa? Mereka itu sama-sama jalan dengan santainya, pura-pura nggak ngelihat gitu ya. Sampai akhirnya keluar ke sana, keluar gerbang, jalan sedikit, baru disitulah mereka tuh gas. Mereka langsung buru-buru pulang ke sana. Begitu sampai rumah, Mbak Rina pun cerita lagi, Pak, aku ngeliat lagi Pak, bapaknya si Ani Pak, tadi lagi duduk begini. Ya sudah, ndak apa-apa, kata bapak. Wes sudah, ndak usah dicerita-ceritain gitu ya ke yang lain. Bilang sama Ita juga nggak usah dicerita-ceritain, nggak usah diceritain ke Ani juga gitu ya. Udah biarin aja seperti itu. Ya cukup kamu sama Ita sama teman-teman kamu aja yang tahu. Iya Pak. Akhirnya sudah, singkat cerita, malam Senin ya. Malam Senin itu kan surat udah dibikin sama bapak, udah disiapkan, dimasukin ke tasnya Mbak Rina buat disampaikan ke Pak Guru besok. Udah siap-siap malam itu. Sekitar jam 9 malam, Mbak Rina pun mau tidur. Dan Mbak Rina itu udah SMP, jadi tidur itu udah sendirian ya, ada satu kamar. Nah, di kamarnya Mbak Rina itu ada jendela keluar ke samping. Meskipun begini, ada pagar tanaman di samping rumahnya Mbak Rina itu, di luar jendela tersebut. Nah, Mbak Rina jam 9 itu udah siap-siap tidur. Lagi mikirin apa yang kemarin-kemarin itu dialamin. Ada rasa takut sedikit, tapi ya sudah gitu ya. Dipaksa-paksain tidur. Nah, di situ, di tengah-tengah antara tidur dan enggak itu udah mulai ngantuk gitu ya. Mbak Rina itu mendengar, Dek Rina gitu ya. Nak Rina, oh ya manggilnya Nak Rina. Nak Rina, Bapak ngucapin terima kasih. Itu suaranya bapaknya Mbak Ani. Kayaknya gitu ya. Kayaknya suaranya bapaknya Mbak Ani. Mbak Rina sendiri itu ndak terlalu ingat dengan suaranya itu seperti apa. Cuman tebakannya tuh begitu. Makasih ya sudah nengokin Ani. Sudah bantuin Ani nulisin surat. Soalnya Bapak ndak bisa nulis, ngomong seperti itu. Nah Mbak Rinanya pun jawab,
Enji Pak, sama-sama Pak, gitu kan. Nah setelah itu Mbak Rina baru nyadar dong, astagfirullahaladzim, kok aku dengar suara itu gitu. Nah malam itu lari lah, keluarlah si Mbak Rina karena takut. Ngomong ke bapaknya, Pak begini Pak. Ya ibunya juga mendengarnya, oh sudah tidur sini. Akhirnya malam itu Mbak Rina pun tidur sama orang tuanya. Dan hal itu nggak dicerita-ceritain besoknya ya, nanti dikira cemen atau bagaimana. Ternyata yang mengalami hal itu, awalnya tuh cuma diem-diem aja gitu. Mbak Rina itu diem karena mikirin di sekolah ya. Si Ita pun sama-sama terdiam, terus sering lirik-lirik ke arahnya Mbak Rina. Apa sih Tak? Gitu kan, apa sih Tak? Rin, aku mau cerita katanya. Mau cerita apa? Gitu kan ditanya. Semalam apa? Gitu kan. Mbak Rinanya udah feeling nih, apa nih. Ternyata yang diceritakan oleh Mbak Ita adalah sesuatu yang sama yang dialami oleh Mbak Rina. Dan gak cuman Ita sama Mbak Rina doang yang didatengin, ternyata semuanya yang berenam waktu itu, malam itu datang ke sana, itu didatengin semua. Ngedenger ya cuman suara begitu doang. Terima kasih udah bantuin Ani, terima kasih. Itu kayak gitu. Akhirnya udah heboh sendiri, tapi nggak keluar ya cerita itu, nggak dicerita-ceritain, termasuk ke teman-teman yang lain, yang tetangga yang nggak mengalami hal tersebut. Dan setelah itu alhamdulillah hari Selasanya Ani itu udah mulai bisa masuk sekolah. Meskipun ya dapat dispensasi, misalkan Ani ngantuk atau apa capek, istirahat aja di meja enggak apa-apa kayak gitu ya. Seperti itulah fase penyembuhan gitu. Jadi nggak dikasih yang berat-berat dulu. Dan ya setelah kurang lebih di minggu itu 2 atau 3 hari kemudian alhamdulillahnya Mbak Ani itu udah kembali normal, udah bertenaga lagi, udah bersemangat lagi seperti hari-hari sebelumnya. Ya cerita dari Mbak Rina segitu aja. Terima kasih Mbak Rina atas ceritanya, dan tentu saja ada nilai positif di sini ya tentang ya persahabatan, tolong menolong, kepedulian dan sebagainya. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif. Dan untuk kawan-kawan semua, terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak, stok udah ada ya, udah lumayan cukup banyak. Monggo, yang belum pesan silakan dipesan. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.